memberikan sedikit materi untuk adik-adik. Bisa tangkap ya? Bahasa siap bisa ya? Baik, leso otong aku putein sedikit materi. Kata mewe. Sebelum kita memulai materi, sebelum memulai pelajaran, aku perkenalan ya mewe. Sudah ada yang tahu sebelumnya? Belum? Oke, nama saya Francisca Ayu Ibrahti. Saya biasa dipanggil Ayu. Anu-anu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng anak-anak ini bisa panggil saya Ibu Ayu atau Kak Ayu. Siapa sudah panggilan saya tadi? Ayu. Ya, Ibu Ayu atau Ayu. Ya. Jadi saya dari Manggarai Timur. Datang jauh-jauh mau praktek di sini. Terus mungkin adik-adik mau bertanya, Mang Reis dia datang apa? Kemana? Nah, baik. Ayah aku poliga perkenalan aku Mewu. Sekarang aku harus kenal Mewu. Kalau Mewu harus perkenalan oleh aku. Satu-satu. Biar saya tahu biar saya tahu namanya masing-masing. Biar kita saling kenal. Bisa Bisa. Oke. Mulai dari yang belakang sana. Nana yang ganteng di belakang. Coba. Dengar dia berkenalan. Berdiri. Nama lengkapnya siapa? Saya sang lebe, saya sang benta, terus nama ibu. Hah? Nama panggilan. Keri. Ken. Oh, nama ibu. Belum. Oh, Nana Ken. Oke, tepuk tangan untuk Nana Ken. Berdiri saya. Nama? Nasang lebe? Hah? Nasang benta? Roy. Oh, nama ibu juga? Belum. Oke, tepuk tangan untuk berdiri saya. Nama? Oh, dari Toa. Nama panggilan? Santri. Nama ibu? Hah? Arta. Oh, tepuk tangan semua. Nunda. Oh, tepuk tangan kita. Nunda. Oke, tepuk tangan. Keren mau ganti dari Nunda. Gitu ya. Keren ya. Ya. Nama saya Nama panggilan? saya Nunda. Oke, tepuk tangan lagi. Rena. Tepuk tangan dulu ya. Rena. Tepuk tangan untuk aku. Saya tidak perlu tahu. Dia mau nggak tahu sih. Ya. Juan. Oke, tepuk tangan untuk Juan. Panggilan? Sega. Nama ibu? Rahmat. Oh, dari Rahmat. Tepuk tangan. Belum. Oh, tepuk tangan. Dari Belu. Tepuk tangan. Dari Belu juga. Tepuk tangan.
bisa dipakai saja Oh, tangan. Enggak. Itu lah. Enggak. Oke, bagus ya. Kalian sudah perkenalkan nama ini sebagian besar dari tua. Coba yang dari tua angkat tangan. Yang dari bunda, dari Rama, satu bangsa. Yang lainnya dari berarti sebagian besar dari bunda Bruin banyak. Oke. Terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Sebelum saya beri materi, sudah materinya sekarang. Pertama dulu saya mau sampaikan peraturan dalam pembelajaran. Mga aturan untuk belajar IP. Aturan itu bertujuan untuk supaya kita semua senang jangan ribut. Itu tujuan aturan itu dong. Kita rangko, mereka mau. Aturan pertama, selama proses pembelajaran sebentar, tidak ada yang ribut. Tidak boleh ada yang ribut. Terus, kalau ada yang ribut sebentar, berarti diberi pelajaran. ya, diberi pelajaran atau sanksi. Sanksinya apa? Saya mau sepakat dari kamu. Sanksinya apa sebentar? Kalau ada yang ribut, coba. Aja. Coba yang lain. Sanksinya apa? Kalau ribut sebentar berarti harus. Tidak, saya tidak berpikir. Begini saja dari saya sanksinya sebentar kalau ribut. Yang pertama maju ke depannya bisa berjoget. Itu yang pertama sebentar. Kalau masih ribut saya suruh sebentar kamu baca semua teks sampai selesai. Itu sanksinya sepakat? Yang jelas sedikit teriaknya sepakat? Baik. Karena sanksinya sudah disepakati, kita mulai pembelajarannya. Kamu yang kelas 4 toh? Berapa orang kamu? 24. Hadir semua? 3 orang. Oh, biar cepat baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tema ketiga. Sabar ya. Ada yang bisa buka laptop di sini? Yang bisa main laptop ada? Tidak ada. Ada. Kamu bisa main laptop? Ya, relatifnya dari sekarang. Kamu nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah menginjak SMP itu harus sudah mahir atau kalau sudah menginjak kelas 6 nanti harus sudah mahir ini. Mahir main laptop. Yang mahirnya tidak terlalu mahir sekali. Yang penting bisa buka gitu ya. Pasti memang dari sekarang. Malah sebentar. Oke, setelah pelajaran selesai kita latih ya, latih baik. Ingat peraturan itu tadi ya? Nah, mulai sekarang tertib sudah. Jangan ribut. Kalau tidak mau joget, ya. Kalian sudah pernah dapat materi tentang peduli terhadap makhluk hidup? Sudah. Oke. Oke, sambil menunggu ini, Ibu mau tanya-tanya dulu ya terkait itu materi karena kamu sudah dapat toh. Oke, Ibu mau menggali. Saya menggali-gali dulu kamu punya pengetahuan ya. Kira-kira cara-cara kita untuk merawat lingkungan sekitar itu bagaimana? Cara
kita merawat tanaman, merawat bunga. Caranya bagaimana? Ya, siram terus. Terus, apa lagi? Kalau ada pupuk, rajin beri pupuk, ya. Bila perlu pupuk organik itu, yang dari kompos-kompos itu, yang kotoran-kotoran hebat. Itu namanya pupuk organik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup, tema 3. Bisa baca dari berapa? Oke, kamu tadi sudah jawab cara-cara kita merawat tumbuhan itu. Yang pertama menyiram dengan baik, terus beri pupuk. Oh ya, jangan sampai ada yang tidak tahu nih. Yang termasuk makhluk hidup itu apa? Coba yang pertama, yang termasuk makhluk hidup. Ya hewan. Terus yang lain? Ya. Iya, sama manusia. Coba, apa yang termasuk makhluk hidup? Yang pertama? Yang kedua? Tumbuhan. Ketiga? Manusia. Jadi ketiga hal tersebut termasuk dalam komponen makhluk hidup, ya. Hari ini kita akan fokus ke tema satunya saja. Kita fokus ke hewan dan tidak. Nanti sebentar kita ada bagi kelompok. Biar simak saja, ya. Berikan ribut, ya. Kita hari ini fokus ke subtema 1, ya. Subtema pertama, kita akan fokus ke hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan hidup, ya. Oke, kita akan fokus ke sini sebentar, ya. Jangan lihat ini namanya tema umum. Nanti kita fokusnya ke subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan rumah. Yang pertama kita akan bahas tentang tumbuhannya. Oke, di sini saya sudah siapkan satu teks bacaan yang sebentar saya akan suruh adik-adik untuk baca ini, dan saya sudah siapkan 5 buah pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan teksoet. Teksoet dong susu melu aku baca. Terus dah, kalau baca lo melu dong. Saya ngerti ame baca teksoet. Kalau baca dong, aku raise 5 pertanyaan terkait teksoet. Oke. Siapa yang mau baca? Ada yang mau? Atau saya tunjuk? Angkat tangan, tunjuk. Tunjuk. Ada yang mau? Coba. Yang ini sambil kita melatih baca ini. Coba. Maju sudah, ya. Kau yang salah tuh, tema rugi lah. Coba. Nah, siapa yang mau? Maju. Baca ini teks. Oke, silakan. Sama namanya dan panggilannya. Dio. Oke, nama Dio, silakan saya. Baca ini. Dari sini sudah tadi adalah sampai ini. Atau nana punya sampai di sini dan ada lagi yang sama paragrafnya. Coba.
hujan. Curah. Curah hujan. Tinggi daerah utama penghasilan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke, sampai di situ saja. Tepuk tangan untuk Nana dulu. Coba, yang mau baca paragraf kedua maju sudah daripada satu tuh. Ya, Nana itu di depan. Siapa namanya siapa? Hah? Juan. Sudah. Maju sudah. Tidak mau? Oke, coba ini. Apa? Ya baca dari situ saja. Yang dari sini saja. Dari sini sampai di sini sudah. Sampai apa gitu? Sampai one tengah bisa enggak minum. Coba. Silakan. Karabang ya. Betul sudah. Ya. Karabang Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Coba Nana yang sebelah. Nana punya dari sini. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Oke, Nana siapa namanya tadi? Sega. Nana? Juan. Tepuk tangan untuk Nana Sega dan Nana Juan. Coba yang lain. Ini. Nana punya dari selanjutnya Roman. Bagus tuh. Ini sini selanjutnya. Batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Oke. Siapa namanya mana tadi? Isno. Asno. Nama? Oke, tentang Nana punya dari ini dulu. Selanjutnya jabat matang, berkembang keras dan berwarna kuning.
terbungkus dalam sekam. Apa ya sekam? Sekam atau dilipat. Sambung. Coba. dapat antara yang akan dijadikan Beri lagi. Oke. Nana siapa namanya? Dengan Ariel. Tepuk tangan untuk Nana. Siapa yang membaca paragraf terakhir? Oh, lagi. Jangan Nana. Yang lain siapa? Yang lain. Coba. Maju. Paragraf terakhir yang ini siapa? Oke, coba. Nana siapa namanya tadi? Janet. Coba. tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi gabah ditumbuh langsung atau digiling besuk atau digiling sehingga kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Oke, tepuk tangan untuk Nana Janet. Jadi itu tadi sedikit ulasan terkait dengan manfaat dari tumbuhan padi, terus bagaimana cara merawatnya. Tahu tumbuhan padi? Atau ada yang tidak tahu tumbuhan padi? Apa bahasa lain? Hah? Boza. Jadi bacaan Hobo terkait dengan cara kita merawat boza. Apa manfaat boza? Oke. Sekarang saya mau beri sedikitnya 5 pertanyaan, 5 pertanyaan tadi terkait dengan baca Hobo, terkait dengan boza, buat polibakan. Coba saja, Yang pertama, apa isi dari bacaan di atas? Apa isi bacaan Hobo? Isinya tadi tentang apa? Bacaan tentang apa? Oke, apa isi bacaan Hobo, Kak? Oke, coba jawab sama-sama. Apa isi bacaan ini tadi? Ya, tentang padi. Tepuk tangan. Nah, yang kedua kan. Saudara tanaman padi kok penting bagi kita. Saudara pentingin padi lahan kita aja. Coba. Saudara pentingin boza lahan kita. Pentingnya? Jadi padi ini penting karena dia merupakan makanan pokok orang Indonesia. Makanan pokok kita. Jadi itu orang Indonesia. Karena itu warga negara. Warga negara apa itu? Warga negara Indonesia. Indonesia. Negara apa itu? Coba lihat Indonesia. Jadi padi ini penting karena dia merupakan makanan pokok dari warga negara Indonesia. Makanan pokok kita tahu saja. Kita pentingin galatan itu. Oke. Yang ketiga, di mana tanaman padi tersebut dapat tumbuh? Sabah. Ya, tanaman padi tumbuh itu di tempat-tempat yang lembab, atau biasa terabat, yang biasa dialiri air. Misalnya seperti yang Nana jawab tadi di Sabah, di kebun juga di ladang, itu tanaman padi. Oke, yang berikut. Nah, Cina ketema singa potong penangan sangkaya. Berapa lama proses tanaman padi tersebut tumbuh? Bisa lesoi dong. Ini bacaan kok. Coba. Aku baca Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, berapa lama
yang dimaksud dengan gabah tadi? Yang dia kata tadi gabah. Kita lihat gabah. Apa itu gabah itu kan? Gabah tadi aku baca ya. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Berarti apa itu gabah itu kan? Gabah adalah bulir padi. Gabah itu bulir padi ya. Bulir padi yang terbungkus dalam kulitnya. Bulir apa gabah? Ini main boja ini buat kapok nih lo. Buat terbungkus kinali kuning lo ini. Itu macam gabah ya. Kau tak gabah macam boja ya? Oke. Jadi itu tadi beberapa cara merawat tanaman padi beserta dengan manfaat-manfaatnya ya. Oke. Sekarang ini tugas terakhirnya kamu. Kamu berapa orang tadi ya yang hadir? 21 yang hadir. Kamu bisa bagi kelompok ya. Bagi 5 kelompok saja ya. Coba yang dua di belakang pindah sini. Gabung mereka ya. Ini satu kelompok, 1, 2, 3, 4 kelompok saya. Gabung dengan mereka ya? Atau kamu ini? Gabung mereka sih? Atau ya, maju? Nah, bagaimana cara duduk berkelompok itu? Kalau mau buka kelompok duduknya bagaimana? Oke. Ini kelompok satu sayang. Balik begini. Balik. Mereka bukan. Cara bagi kelompok itu kalau kamu balik ya, balik ke belakang mukanya. Terus kamu juga di sini yang lain, di sini yang lain. Nah, di sini yang lain. Kamu juga di sini. Nah, kamu punya duduk sayangmu. Kalau duduk berkelompok itu mukanya ke belakang sini harus balik ke begini. Ya. Coba. Iya, kamu juga. Oke, ini kelompok 1. Ingat, sambil bagi kelompok ini sebentar, dengar baik-baik ya. Jaga berlaku kita hukum Kyoto, jaga joget. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Masing-masing kelompok sebentar dapat teks ini satu-satu. Teks ini sebentar gunanya apa? Kamu baca, ini bahan bacaannya, terus kamu isi sesuai suruhan. Bisa ya? Isi saya sebentar. Terus kalau setelah isi sebentar baru kan? Setelah isi sebentar kamu baca jawabannya kamu ya. Itu namanya presentasi ya. Oke. Saya kasih ini. Baca di sini dulu saya, terus isi ini ya. Di sini sebentar ya. Lokasi pantai, dataran tinggi, dataran rendah, ini penjelasan. Bisa ya? Isi saja ya. Apa pula ya? Lihat saya isinya, misalnya ini gambar pantai. Berarti isi pertanyaan pantai di sini
Mata pencaharian penduduk. Mengerti mata pencaharian penduduk? Mata pencaharian itu maksudnya kegiatan pokok penduduk. Menepan kaya apa? Kegiatan pokok kan? Kerja ada penduduk, kerja ada warga. Kerja ada warga apa? Kerja ada warga menepan kaya. Apa kerja ada masyarakat berdataran tinggi? Atau apa kerja ada masyarakat berdataran tinggi? Jawabannya sudah ada semua di sini. Tinggal kamu cari saja, simpan di sini. Bisa? Tidak, langsung di sini. Coba. Yang kita sudah. Diskusi dengan teman, Diskusi dengan teman. Coba. Satu orangnya yang tulis berapa? Belum yang baca. Coba baca sama-sama ya. Dengan ini. Anak punya ini. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan pantai. Ada yang pantai, ada pula yang
Nah, di dataran tinggi, di dataran tinggi, dari sini, dataran tinggi adalah longsor. Oke, berarti dataran tinggi itu letaknya di mana? Baca ini di permukaan terus di permukaan nah jangan coba fokus lagi iya jangan joget coba di dataran rendahnya siapa yang baca siapa yang tugas ini iya yang tugas tulis ini oke coba lihat dataran rendah deh dataran rendah ini sayang yang di sini daftar dengan ketinggian kurang dari 300 meter. Oke, berarti dataran rendah ini letaknya di mana? Dalam apa? Hah? Di sini. Dataran rendah itu termasuk di iya. Gitu ya. Berarti kalau sudah ini sebentar, kamu tinggal jawab yang keduanya, yang ciri-ciri. Nanti kau boleh lihat struktur, nih. Ciri-cirinya pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, kita struktur, nih. Coba ini, jawab ini sudah. Lihat ciri-ciri pantai, baca dia. Soal bentuk pantai. Oke? Isi notong, ya. Oke. Coba, sudah. Coba dataran rendah. Dataran rendah ini termasuk di iya. Terus di sini sekarang ciri-ciri dari pantai, dataran tinggi, ciri-ciri itu model, so model pantai, so model dataran tinggi, so model dataran rendah. Tulis so model no. Pantai adalah yang bersama pantai yang ada di landai dan pulau Rusa. Berarti model pantai apa? Baca dari sini pantai ada di pantai dan berarti modelnya landai dan ciri-ciri pantai landai dan gitu ya. Berarti kalau boleh tuh dataran tinggi dan di sini. So model dataran tinggi no. Sudah. Sudah sampai di mana sih? Sampai di mana selisihnya? Dataran rendah ini. Dataran rendah ini. Masuk di apa? Dataran rendah yang salah satu ini masuk di atas. Bukan? Karena ada masuk di atas bukan? Bukan. Iya. Iya ada masuk di atas. Terus ciri-ciri dari pantai. Model pantai. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Berarti model pantai ya. Landai dan terjal. Isi rumutan apa? Ciri-ciri pantai landai dan terjal. Di sini terus sama mana dari dataran tinggi. Bisa.
Landai dan iya, ini sih landai dan
Oke, sumber daya alam. Dengar ya. Oke, manfaat. Terus istirahatan. Terus objek wisata dan usaha perkebunan. Oke, lanjut. Berbagai keperluan di antaranya pertanian, peternakan, perumahan. Oke, mata pencarian penduduk, nelayan, petani. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Kelompok kita juga semua kolomnya diisi. Oke, kamu tadi sudah dengar mereka presentasi toh? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Baik, semua yang kamu isi, semua yang kalian isi di sini itu ada benarnya ya. Ada sebagian kecil yang benar. Oke. Jadi kita bahas pertama dulu ya. Atau mau daftar hadiah dulu? Oke. Untuk karena kerjanya sebagian kecil saja yang benar, maka untuk setiap kelompok dapat satu batang sudah permen. Ya. Setiap kelompok. Berapa kelompok kamu tadi? 4 ya? Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, sama 4. Nanti ini bagi masing-masing. Ya, silakan kembali. Tepuk tangan dulu. Oke. Silakan duduk. Oke. Dengar sini sudah. Sekarang jangan dulu bagi. Jangan bagi, simpan dulu, simpan. Oke, sekarang buka
Pas juga itu pas. Oke, sekarang ciri-ciri dari dataran tinggi. Nomor 1. Ciri-cirinya usaha perkebunan. Nomor 2, permukaan bumi, mengalir air. Ciri-cirinya sayang. Ya ini. Tingginya tinggi. Oke. Jadi ciri-ciri dari dataran tinggi itu yang pertama, ketinggiannya itu 500 meter di atas permukaan laut. Itu ciri-cirinya. Dan juga seperti kalau kamu jawab tadi, ciri-ciri dataran tinggi itu ya dia itu banyak pepohonan. Kan di dataran tinggi, kita ini termasuk di dataran mana? Tinggi, rendah, pantai. Paling itu kan. Saya katakan saya paling mudah betul. Coba. Kita termasuk di dataran tinggi. Ya, tepuk tangan untuk Nana. Kita termasuk di dataran tinggi, deh. Oh ya, di dataran pantai, deh. Ya, jika mana salah. Sama jadi namanya Nana. Ya, dapat permen 1. Siapa yang jawab satunya pertanyaan sebentar dapat hadiah. Jangan ribut, deh. Listen. Oke. Berikutnya. Itu tadi ciri-ciri dari dataran tinggi, ya. Ciri-ciri dataran rendah. Nomor 1. Ciri-ciri. Dataran rendah ciri-cirinya baca sudah. Hah? Lamparan tebu. Oke, nomor 2. Berada di sekitar pesisiran pantai. Kelompok 3, permukaan bumi. Tinggi kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Oke. Jadi dataran rendah itu ciri-cirinya dia itu ketinggiannya kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Itu ciri-ciri dari dataran rendah. Dan dataran rendah itu banyak sekali daerah-daerah yang datar, itu ciri-cirinya. Oke, sekarang sumber daya alam. Sumber daya alam di pantai. Kelompok 1. Kan, kelompok 2. Sumber daya alam di pantai. Oke, kelompok 3. Pekerjaan petani. Kelompok 4. Ikan. Oke. Sumber daya alam di pantai ya seperti yang dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Sumber daya alamnya itu seperti ikan yang dihasilkan dari pantai toh. Atau di pantai. Menurut kamu bisa tidak kita di pantai kerja kebun? Tidak. Kenapa tidak bisa? Siapa yang bisa jawab dalam permen? Kenapa kita tidak bisa kerja kebun di pantai? Karena ada ikan yang lain. Siapa? Kenapa kita tidak bisa kerja kebun di pantai?
Ya, jadi itu semua sumber daya alam di dataran tinggi. Kalau dataran rendah sumber daya alamnya apa? Padi juga karena di dataran rendah itu kita bisa bangun sampah, padi. Terus